Polda Maluku menangkap tersangka penyebar hoaks pembakaran rumah ibadah, penyebab pertikaian antar kelompok di Tual. Kepolisian Daerah Polda Maluku, melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum, telah menangkap 3 pelaku penyebaran hoaks pembakaran masjid saat bentrok antar warga di Tual pada tanggal 31 Januari 2023. Ketiga pelaku penyebaran hoaks ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat dari penyebaran hoaks yang mereka lakukan, terjadi konsentrasi massa yang mengakibatkan bentrok 2 kelompok yang bertikai kembali terjadi. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat, mengatakan, bentrokan kembali terjadi, dipicu beredarnya informasi hoaks di media sosial, kalau salah satu masjid di Kota Tual telah dibakar, sehingga memicu konsentrasi massa, dan kembali terjadi bentrokan antar warga. Pelaku yang menyebarkan informasi hoaks, terbakarnya masjid yang berdekatan dengan kantor wali kota Tual, telah kami amankan, karena pelaku telah memberikan informasi hoaks, kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat, dalam keterangannya, di Markas Polda Maluku, Kota Ambon. Sekarang situasi keamanan di Kota Tual, sudah mulai kondusif, dan aman terkendali. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, tindak pidana menyebarkan berita hoaks ini, yaitu, MTR, ABS, dan ZBN. Ketiganya telah diamankan Polda Maluku, di rumah tahanan Polres Tual. Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar, dalam keterangan pers di Polres Tual, menyebutkan, tersangka pertama yang ditangkap, yaitu, berinisial ZBN. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, yang ditangkap pada Jumat, tanggal 3 Februari 2023 itu, mengaku, hanya meneruskan pesan hoaks tersebut. Setelah ZBN, tim kembali menangkap MTR, dan ABS. Tersangka MTR, bertindak sebagai orang yang merekam, dan membuat narasi hoaks, dan menyebarkan informasi hoaks itu melalui grup WhatsApp. Selanjutnya, pesan hoaks itu juga, ikut disebarkan oleh ABS. Kita juga sudah menyita 3 barang bukti telepon genggam, dari para tersangka, yang digunakan untuk menyebarkan berita hoaks itu, dan sudah kita adakan gelar perkara. Selanjutnya, kita lakukan penyidikan, ungkap Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar. Andri berharap, warga Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, bijak dalam menggunakan media sosial. Karena akibat informasi hoaks yang disebarkan, itu akan berimplikasi hukum, ungkapnya. Sementara itu, Kapolres Tual, AKBP Prayuda Widiatmoko, menyampaikan, Polres Tual juga telah menangkap 2 orang warga yang diduga sebagai provokator dan kedapatan membawa senjata tajam. 2 tersangka yang ditangkap, yaitu, berinisial J dan M, mereka ditangkap pada Kamis, tanggal 2 Februari 2023. J ditangkap di depan pendopo wali kota Tual, sedangkan M, ditangkap di kawasan Tanah Putih, Tual, Maluku. 2 tersangka ini, dinilai sebagai provokator, yang memprovokasi massa di 2 tempat tersebut. Keduanya juga diamankan, karena membawa senjata tajam. Karena jumlah massa yang terlalu banyak, dan jumlah personil terbatas, ditambah kita harus membubarkan massa, sehingga, hanya beberapa yang berhasil kita amankan, jelas Prayuda. Selain itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat, mengaku, sejak Kamis tanggal 2 Februari 2023, hingga saat ini, situasi dan kondisi keamanan, dan ketertiban masyarakat, di Kota Tual, sudah kembali kondusif, sudah normal, dan aktivitas masyarakat, sudah berjalan seperti biasa. Juru bicara Polda Maluku ini, mengatakan,
warga yang sempat mengungsi di kawasan Lanal Tual, sebagian besarnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, bagikan, dan aktifkan icon belnya Kio Basudara, supaya Basudara dong semua, seng ketinggalan, konten-konten terbaru, dari Katong, Marinyo Maluku.